fahuwa, maka itu indikator, dalilun, pertanda, indikator ala wujudil qabul, bahwa ada penerimaan di sisi Allah. Kalau bagi orang yang suka ngasih wirid-wiridan kesaktian, mungkin yang dimaksud buah amal itu apa yang diniatkan qabul. Bang Dik sholawat biar muncul laris buat pelet gitu ya. Bang Dik masih suka pelet nggak? Atau biar sakti, biar berkarisma, kan ada zikir-zikir begitu ya. Bukan itu yang dimaksud dalam hikam ya. Pensyarah menyebutkan dan mereka sepakat bahwa samratul amal, buah dari wiridan atau amal itu bukan berkaitan dengan kesaktian, kehebatan, pengasihan, kelarisan rezeki, enggak. Halawatul amal, halawatul aurat wal azkar. Ada rasa nikmat mengamalkan zikir. Itulah yang disebut siapa yang mendapatkan buah daripada wiridannya, itu berita gembira, Allah menerimanya. Jadi kalau zikir ada getar di kalbunya, ada tenang, ada nikmat, ada manis. Tapi ingat, halawatul azkar, manisnya zikir bukanlah zikir. Manisnya zikir bukanlah zikir. Dan yang kedua, itu pertama, az-zikru ghairul mazkur. Zikir itu berbeda dengan yang dizikirkan. Subhanallah itu zikir, betul? Allah itu subhanallah atau bukan? Allah bukan subhanallah, Allah bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah hanya ekspresi tentang Allah, bukan Allah itu sendiri. Maka Alhamdulillahil awwal akhir al-qadim al-baqi fala baqa'a illa bi baqa'ihi fala sa'adata illa bi ma'rifatihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala as'adi khalqika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah min qalbihi. Baik. Masya Allah. Ini kalau saya megang mati-mati Bang Dik. Tapi nggak apa-apa. Gimana rasanya kalau disuruh senyum Bang Dik? Kepaksa nggak? Kepaksa ya. Katanya senyum itu tidak dipaksa. Bang Dik maksa-maksa kan senyum gitu ya. Lihatlah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para Buya, alhamdulillah hadir Buya Aldomi, Buya Asfi, Lora Ali, dan pembawa acara kita jauh-jauh dari Morobungo datang, Angku Mudo Muhammad Hidayatullah. Juga ada Gus Felix. Gus Felix itu yang sholawatan, nama baru katanya. Ya, Gus Felix, Gus Faiz Al-Kebumeni, dan juga ada Refli, mana lagi? Sudah, itu aja yang sholat tadi, sudah pada turun. Alhamdulillah Bang Dik, walaupun teman-teman Bang Dik sedikit, tenang, guru-guru ribat banyak. Harusnya porsinya begini, ya guru-guru ribat yang lebih dominan. Ya. Cuma selama ini kita menghargai Bang Dik juga, karena kita numpang di. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Semua sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, semoga bahagia selalu. Bahagia gak? Tadi mukadimah saya, khutbah kalam saya adalah fala sa'adata illa bi ma'rifati. Tidak ada bahagia kecuali orang kenal kepada Allah. Jadi jangan cari bahagia dengan menikah, nggak bahagia. Bahagia dengan bekerja belum tentu. Bahagia ikut aliran ini, aliran itu, punya kendaraan ini, kendaraan itu, tidak. As-sa'adatu miftahuha al-ma'rifatu billah. Itu dimulai ketika orang mengenal Allah, sumber bahagia, ya.
Kita sampai di hikmah yang ke-70 ya. 72 di situ ya. 72. Insyaallah mukrim malam ini Angku Mudo Dawami. Beliau ini habis sakit. Sakit apa namanya? Kencing apa? Batu ginjal. Kirain kencing, nama kencing manis gitu, masih muda. Ya, batu ginjal, mohon doa. Jago baca kitab, hafiz Quran, tapi masih muda udah sakit. Ya, jadi kita doakan. Ini tugas masih banyak. Belum juga punya jadwal ceramah kan. Ya. Jadi untuk beliau jasadnya, nafsiyahnya, ruhiyahnya, mari kita bacakan. Dan semua yang sakit malam ini yang tidak datang, yang berhalangan kita doakan Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ini suaranya enggak ada yang lebih jelas nih, Bang Dik. Mati-mati lagi, ya. Oke, mari kita baca suratul Fatihah, nuhdiha, kita baca lagi untuk diri kita sendiri. Kita sering baca Fatihah untuk orang, tapi jarang memfatihahkan diri. Pada Al-Fatihah disebut juga surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah, Alhamdulillah itu afdhalud doa, doa tertinggi. Dan as-salatu doaun, salat itu bermakna doa. Maka Allah menjadikan syarat, bukan lagi syarat, rukun sah salat itu adalah membaca Al-Fatihah. Jadi untuk diri kita semua, ila arwahina, jasad kita, pikiran kita yang banyak pikiran, banyak angan-angan, jiwa kita yang mungkin tersakiti, jiwa kita yang sedih, jiwa kita yang lupa lalai kepada Allah, hati kita yang kemudian ada sakit, fi qulubihim maradun, ya. Hati yang juga lalai kepada Allah, ruh yang terhijab oleh hal-hal yang tidak mestinya menghalanginya kepada Allah. Mari kita bacakan untuk diri kita semua. Sebutkan saja kepada diriku, hamba Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tafadhal Ustaz Dawami, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadikum al-muttasil ila al-imam Ibn Athaillah as-Sakandari, nafa'ana Allah bihi wa bikum wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain, amin. Qala innama ja'ala ad-dar al-akhirata mahallan li jazaa'i 'ibadihi al-mu'minin, li'anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum, ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. Sungguh Allah hanya menjadikan negeri akhirat sebagai tempat memberi balasan kepada para hambanya yang beriman. Karena negeri dunia ini tidak bisa menampung pemberian yang Allah kehendaki untuk mereka. Begitu juga karena Dia hendak memuliakan mereka dengan cara tidak membalasi mereka di negeri yang tidak kekal ini. Baik. Innama dalam bahasa Arab, inna berarti sesungguhnya, ma berarti yang, namun di sini lil hasr, hanya, ya. Sungguh hanya, gitu artinya. Ja'alad daral akhirah, Allah menjadikan negeri akhirat mahallan sebagai tempat li jazai ibadihil mu'minin, membalasi, untuk memberi apresiasi, reward untuk hamba-hambanya yang mukmin. Jadi jangan pernah, ini kalau betul ngaji hikamnya ya benar, jangan lagi pernah beramal untuk dibalas di dunia ini. Misalnya Bang Dik datang ke seseorang terus dikasih ijazah, baca nih Bang Dik, biar dagangannya lancar gitu ya. Gak usah. Orang begitu dimurka Allah. Ini mohon maaf kepada siapapun yang masih mengajarkan seperti itu bertentangan dengan ajaran Wali Kutub Al-Ghaus, Al-Imam Abul Hasan Al-Syazili, Abul Qadir Al-Jilani, ya. Ulama-ulama besar ini jauh-jauh hari sudah mengatakan orang yang paling dimurka oleh Allah siapa yang beramal amal akhirat untuk hajat-hajat duniawi. Ya.
Itu yang pertama, ya. Kenapa? Zikir kita tidak pantas dibahas di sini. Satu, zikrullah lebih utama dari dunia dan seisinya. Maka jangan pernah meminta Allah membalasi zikir solawat itu di sini. Penderitaan yang kita alami tidak layak untuk dibalas di sini. Jadi jangan pernah kemudian mengatakan, aku sudah sholat, aku sudah zikir, kenapa doaku tidak dijabah, kenapa zikirku tidak mantap. Nah, maka disebutkan kalimat berikutnya, li'anna hadhihi ad-dar la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum. Karena dunia ini tidak sanggup, tidak mampu untuk menampung keberkahan dari satu zikir saja, tidak sanggup. Nggak sanggup dia. Oleh karena itu Allah simpan di dalam dada orang beriman. Maka zikir itu kalimah Bang Dik, kalau turun ke gunung dia turun ke bukit dia longsor, turun ke air dia jadi jadi banjir. Maka air itu dia kalau datang dengan kadarnya menjadi sumber kehidupan, kalau datang kelebihan dia menjadi sumber bencana. Gunung itu menahan getar bumi, tapi jika kalimah Allah diturunkan kepadanya, ini mohon maaf, ini bukan kita merasa lebih hebat dari gunung. Ya Allah menawarkan zikirnya, ma'rifatnya ditawarkan ke langit, ke bumi. Apa kata lagi bumi? Fa'abaina, kami nggak sanggup. Lalu dipikul oleh manusia. Kenapa? Karena manusia ada lembaga rohani dalam dirinya sanggup menampung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mengenal yang punya nama. Apalagi merasakan kehebatan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bang Dik coba lihat gimana hebatnya kolbu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Al-Anfal ayat 2. Jika disebut nama Allah, kalbu hanya bergetar begini aja. Jadi siapa yang pernah belajar talqin ke Buya Aldomi, Buya Asfi, Lora ya. Nanti rasakan bahwa nama Allah itu masuk ke dalam diri kita, dia bikin bergetar. Bang Dik udah 2 tahun baru kita talqin ya. Karena saya tahu Bang Dik sibuk, jadi kita nggak wajibkan tiap hari Selasa datang. Padahal setiap Selasa ngaji tuh ya. Karena kalau sudah talqin wajib ngaji. Tapi saya dirayunya biar ngaji di sini aja Bu ya. Ya udah, disiapin tempat yang bagus-bagus begini ya. Semoga Allah berkahi Bang Dik dan keluarganya, semua orang-orang yang membantunya. Amin rabbal alamin ya. Modalnya cinta katanya. Kalau ngaji kitab udah telat. Jadi satu zikrullah itu tidak sanggup menampung keberkahan yang ada di dalamnya, itu ditumpahkan ke bumi, bumi hancur. Jadi tolong ya, jangan lagi seperti yang pernah kita jauh-jauh hari kita bilang sholawat onta, itu janganlah ya. Kalau tetap maka dia akan Allah turunkan, tapi Allah kemudian lakukan seperti Allah melakukan pada api neraka. Apa yang Allah lakukan pada api neraka? Api neraka itu dalam hadis yang sahih disebutkan panasnya itu sangat panas sekali dan dicelup berapa kali, dicelupkan ke air telaga yang Allah punya. Lalu setelah dicelup sekian kali, hasil terakhirnya baru yang kita pakai hari ini, yang bisa untuk masak, yang bisa untuk menghangatkan, bisa jadi lampu, ini semuanya ini dari energi sana. Bumi ini di bawahnya api, di bawahnya api bukan? Api di bawah bumi. Jadi sebenarnya bumi, tanah itu di bawahnya ada energi api. Nah, yang bisa menenangkan itu gunung. Tapi ingat, kolbu lebih kuat daripada gunung. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, la taqumus sa'ah. Kiamat tidak terjadi. Hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Sehingga tidak ada lagi orang ngajarin dari kolbu kepada kolbu nama Allah, ma'rifatullah. Atas dasar itu, Bang Dik, kita beranikan buka kitab-kitab yang dianggap orang-orang, ini kitab keberatan. Nggak ada kitab yang berat, ente aja yang nggak paham. Nggak ada kitab yang tinggi, ya. Yang ada ente belum sampai. Loh, ente sampai dong? Enggak, aneh nggak sampai. Kita hanya punya guru, kita punya sanad, kita punya syekh. Guru itulah yang mentransfer ilmu itu kepada kita. Jadi saya bukan orang bermakom tinggi, Bang Dik, ya. Saya bukan orang yang suci, dosa saya banyak, makom saya rendah, tapi alhamdulillah saya punya guru. Saya bukan sufi, tidak layak disebut mursyid, tapi kami dapat izin menyebar kajian ma'rifatullah.
karena syafaat dari Rasulullah kepada umat-umatnya, maka sampai hari ini silsilah sanad itu masih utuh. Dan alhamdulillah guru-guru kita masih hidup. Jadi seandainya saya salah keliru, mereka langsung tegur. Kecuali orang yang baru ketemu sekali dua kali itu sudah merasa jadi guru, ya. Lalu kemudian nyuruh-nyuruh aneh tobat, Bang Dik, lah kita tobat tiap hari. Kita tobat setiap hari. Kita diribat pagi 100, sore 100. Kata Nabi SAW, ya. Karena ada ghain di kalbunya. Bayangkan Nabi itu masih ada ghain. Apa arti ghain? Kilauan cahaya yang berlebihan di kalbu Nabi. Itu disebut ghain. Nabi, kelebihan cahaya pun beliau kemudian istighfar. Karena asik dengan rasa nikmatnya zikir, itu juga ghain. Jangan sibuk dengan halawatul azkar. Zikir nikmat, zikir bergetar, jangan sibuk dengan itu. Kata Nabi SAW, inni la astaghfirullah. Innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah wa atubu ilaih fil majlis 70 marrah. Aku ini dalam satu majlis, ini dalil berzikir. Ya, dalil zikir di satu majlis, zikirnya diulang-ulang, tidak seperti yang dikatakan sebagian orang mengulang-ulang zikir dengan di satu majlis itu bid'ah. Ini dia nggak paham di sini. Ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Kutub Sittah. Bahwa beliau mengulang-ulang satu kalimat zikir di satu majlis, kata Ibnu Umar, 70-100 kali. Apa yang diulang-ulang? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Coba baca. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Coba kita baca sama-sama ya. Apa maknanya? Astaghfirullah, Allah, tutuplah aibku, ampuni dosaku, wa atubu ilaik, aku mengaku pendosa. Aku datang dan mengaku sebagai pendosa. Mari sama kita baca. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita baca seperti baca tahlil ya, la ilaha illallah, tapi bacanya astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa kalbu, dosa tangan, dosa kaki, dosa kehormatan, dosa jiwa, dosa kalbu, dosa sir, dosa lalai, dosa yang kami sadari, dosa yang kami tidak sadari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Pejamatannya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lebih keras. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Allah, ampuni semua dosa kami. Dosa yang nyata, tidak nyata, dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, dosa yang kami lakukan di keramaian, yang kami lakukan dalam kesendirian, dosa yang kami sadari, dosa yang kami tidak sadari. Wa atubu ilaih. Kami mengaku bersalah ya Allah. Kami mengaku sebagai pendosa ya Allah. Kami mengaku sebagai hamba yang selalu banyak salah ya Allah. Fatub alaina, mohon terima istighfar dan taubat kami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Lianna Allah ajalla aqdar. Ya, sesungguhnya Allah memuliakan, melipat gandakan kadar balasan untuk mereka, an ayujaziyahum, ya, daripada membalasinya di negeri la baqa'alha, yang tidak lestari dan abadi. Jadi satu istighfar tadi itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Kalau orang
menyertakan hatinya di dalam istighfar. Jadi saudara-saudaraku semua, Allah itu ciptakan kita pendosa. Apa kata Nabi? Hadis qudsi dari Allah, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia pasti pendosa. Tapi sebaik-baik pendosa adalah at-tawwabun, yang dia beristighfar dan taubat. Maka malam ini busra lana walakum, kabar gembira untuk kita semua. Malam ini antum salah satu orang yang pendosa terbaik, yang datang kepada Allah dengan istighfar, ya. Daripada orang taat sok soleh, sok suci, apalagi pendosa yang berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita dapat hadis yang hasan, ya, seingat saya di riwayat Imam Ahmad. Allah itu kalau ada hamba yang berdosa, malaikat Raqib Atid mau langsung tulis. Kata Allah, tunggu, jangan tulis dulu, tunggu sampai habis sehari semalam. Siapa tahu ada satu zikir, satu pertobatan dari dia, maka nggak jadi ditulis. Jadi siapa yang tadi punya dosa kalam, lisan, hati kepada orang, insya Allah tadi sudah meleburnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin, ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa satu pohon di surga itu, Bang Dik, kalau jalan Bang Dik, di bawahnya 100 tahun baru bisa ngelewatin bayang-bayangnya. Satu pohon di surga. Ini pohon ini berapa menit kita ngelewatin bawahnya? Paling 3 langkah, ya paling 10 detik selesai. Satu pohon di surga, kalau kita lewat di bawahnya, itu fi masirati mi'at sanah. Kata Nabi SAW, itu luasnya, panjangnya itu diameternya sampai 100 tahun perjalanan. Itu untuk orang awam. Itu untuk orang awam. Yang Nabi SAW ceritakan, akhir man yakhruj minan nar. Orang yang terakhir keluar dari neraka, itu adalah orang yang mengundang senyum tawa Allah. Jangan dibayangkan Allah tertawa seperti kita, ya. Allah lebih tahu maknanya. Kita gak usah berdebat juga bagaimana itu, ya. Gak usah ditakwil juga, serahkan saja kepadanya. Disebutkan dalam hadis qudsi bahwa orang yang terakhir itu ngomong gini, ya, mungkin pernah dulu saya sampaikan, izinkan aku melihat dari batas neraka seperti apakah surga itu. Lalu Allah katakan, oh oke, tapi hambaku, kau janji. Apa janji dia? Ya Rabb, aku tidak akan minta lagi setelahnya. Wah, ini janji dia. Ini hamba janji nih. Tapi Allah sudah tahu, manusia itu kalau janji, ke Allah aja pasti dilanggar, apalagi ke temannya, apalagi ke suaminya, istrinya, ya, apalagi ke Bang Dik. Lalu didekatkan dia ke al-barzakh bainal jannati wan nar. Ada pembatas portal antara surga dan neraka. Didekatkan, dia lihat, ya Rabb, ma ajmal hadha. Sungguh indah pemandangan di sana. Aku lihat di situ ada pohon, ya Allah. Sepertinya pohon itu teduh sekali. Ya Allah, bolehkah aku minta satu permohonan lagi, dan aku tidak akan minta lagi yang lain. Fadhahika Rabbuna. Allah tersenyum, tertawa. Kira-kira gimana Bang Dik? Manjanya si hamba ini orang terakhir yang keluar dari neraka nih. Nggak ada yang ngasih syafaat dia, kenapa? Kalau ada zarah bisa dibagi jadi kuantum, itu imannya sekuantum aja. Nggak kelihatan lagi. Jadi orang pakai kasyaf nggak kelihatan. Jadi ada orang yang mencari temannya ke neraka, kata Allah, kamu cek semua orang yang di kolbunya ada detak-detak iman, keluarin. Orang ini nggak kebaca sama sahabatnya ini. Artinya apa? Begitu kecil sekali iman di kolbunya. Maka hati-hati, jangan sembarangan menghina orang-orang yang di hatinya ada kebaikan. Ya. Sedikit saja kebaikan kita hargai itu, katakan anta akhi fiddin, anta akhi fillah, engkau adalah saudaraku. Munculkan rasa sayang, ya. Kenapa? Wabil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat sayang kepada semua orang beriman, dan Allah sebut dengan kalimat rahim. Rahim itu nama Allah yang hanya milik dia tapi dikasih buat Nabi, dan itu juga kemudian diberi ke orang beriman, disebut ruhama bainahum. Ruhama bainahum, yang ini menjadi simbol imam akhir zaman nanti. Ruhama bainahum. Jadi antum kalau mau cari
Imam akhir zaman itu bukan yang kenceng, sunnah, bid'ah, salah, sesat, untuk masuk itu. Ruhama bainahum. Dia sangat penyayang kepada sama mereka. Ruhama, sayang itu di dada. Kenapa? Karena ada nur walaupun satu biji kecil sekali. Orang ini mengatakan, ya Rob, sepertinya pohon di sebelah sana indah sekali. Izinkan aku sesaat saja di sana. Modus ya. Aku tidak minta lagi. Maka Allah kemudian bukakan portal antara surga dan neraka. Dia melangkah, badannya masih gosong, mukanya udah gak ada jelas. Ente pernah kebakar gak? Ini Buya Aldo ini pernah kesetrum. Untung masih hidup. Untungnya waktu kesetrum yang keluar zikir tarekat samannya. Dulu kan ngekos sama Buya Aldo tuh. Bareng. Ini orang anak kos-kosan dari dulu sampai kuliahan masih bareng. Sekarang juga masih bareng, gak bosan Bu ya? Walhasil, orang itu didekatkan ke pohon itu, dikatakan, wow, sejuk sekali ya Allah. Ya Allah, mau minta lagi deh. Dia belum ngomong, langsung Allah katakan, dah, kamu diam. Wahai hambaku, coba kamu bayangkan seluruh nikmat dunia yang ada, bayangkan saja. Coba, saya mau kasih tahu antum. Bayangkan kenikmatan dunia tertinggi dalam 3 hitungan. 1, 2, 3, ayo. Bayangin, sudah? Sudah. Ada yang ngeres, ada yang materialis, matre, ada yang spiritualis, ada yang lagi kasmaran. Enggak apa-apa. Coba bayangkan lagi, yang lebih tinggi dari itu. Nikmat dunia yang lebih tinggi dari yang kita bayangkan sebelumnya. 1, 2, 3. Pejam matanya sebentar saja. 1, 2, 3. Pejam mata. Bayangkan nikmat dunia tertinggi yang lebih tinggi dari barusan. Sudah? Buka matanya. Siapa tahu nanti kan ente kan orangnya. Apa kata Allah? Sudah? Apakah engkau telah membayangkan? Takhayalta? Fakarta? Lalu hamba ini mengatakan, sudah ya Rabb. Lalu orang itu dikejutkan oleh satu kalam dari Allah. Ya abdi, wahai hambaku, semua yang kau bayangkan itu kali 10 kali lipat engkau dapatkan di surga. Akhirnya dia disuruh mandi dulu ke Ma'ul Kautsar, itu kan gosong tuh. Ada bekas di sininya, Jahannamiyun, bekas orang pidana neraka. Oh, itu malunya bukan main. Bayangkan orang terakhir masuk surga, berarti orang beriman yang terakhir yang disiksa di neraka. Dunia bi'asyri amthaliha. Dunia dan 10 kali lipatnya, dan ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Akhiru man yakhruj minan nar wa akhiru man yadkhulul jannah. Orang terakhir keluar dari neraka, orang terakhir masuk surga. Berapa dunianya? 10 kali lipat dari semua kenikmatan yang dibayangkan. Ente ada yang ngeres kan tadi? Nggak ada apa-apanya itu. Ya. Sehingga kata Nabi SAW, jangankan orang cantik, cowok tampan yang kamu bayangkan, itu bidadari yang paling standar. Kalau meludah ke langit, ke matahari, itu cahaya matahari bisa redup. Jika dia meludah ke bumi, atarat dunya wa ma fiha, wanginya akan meliputi alam semesta. Allahumma sholli wa sallim. Itu satu bidadari pelayan, bukan bidadari ratu. Gimana? Ente bisa bayangkan, itu hanya satu biji zarah yang dibagi-bagi jadi proton, neutron ataupun kuantum. Kecil, tidak tampak oleh mata, tapi betul-betul ada nur di dalam kolbunya. Kenapa? Kata Heraklius ngomong kepada Abu Sufyan, disebutkan oleh Bukhari Muslim. Kata Heraklius, Abu Sufyan, adakah umat Muhammad itu yang murtad? Apa jawaban beliau? Nggak ada. Kata Heraklius, betul wahai Abu Sufyan. Iman idza dakhala bi syajaratil qulub la yakhruj abadan. Iman kalau sudah masuk ke kolbu walaupun kecil tidak akan pernah keluar. Maka saya tidak percaya orang yang murtad itu pernah beriman. Dia hanya pernah bersyahadat tapi tidak pernah beriman. Ya, mungkin dia pernah sunat kali tapi nggak pernah beriktikad bahwa Allah betul-betul la ilaha illahu Nabi Muhammad Rasulullah SAW abduhu wa rasuluhu. Jadi kalau anda yang murtad, ya sudah murtad aja. Oh, Islam gak butuh kalian kok. Dan mohon maaf,
Jika orang Islam terpuruk nggak? Jika ada ustadz dalam dakwahnya cabul, Islam cabul nggak? Jadi kalau kalian masih terpengaruh oleh clickbait, mencemarkan Islam, Islam nggak pernah tercemar. Islam itu indallah, inna dina indallah. Agama di sisi Allah itu al-Islam. Al-Islam itu artinya penyerahan total kepada Allah. Al-Islam itu gak ada urusannya dengan suku Arab, suku Melayu, suku Jawa, suku Minang, suku Bugis, suku Banjar, gak ada urusannya. Urusannya kalbunya siapa. Ya, jadi Islam itu bukan milik orang Indonesia, bukan milik orang Melayu, bukan milik orang Jawa, orang Minangkabau, adat bersyarat apa ya? Bersandikan kita bula. Enggak. Bukan juga punya orang Arab juga ada Abu Jahal, Abu Lahab kok. Diabadikan di Quran lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Paman Rasulullah lagi. Maksud kita menyebutkan ini, saudara-saudariku, sahabat semua, jangan pernah meremehkan satu nur kecil masuk ke dalam kalbu seseorang. Ya, tapi jangan pernah merasa aman. Kalau sudah syahadat, sudah ngaji, hati-hati. Dalam Al-Quran itu dikatakan, apakah dibiarkan orang beriman itu ayyakula amanna wa la yuftanun. Dia ngaku beriman tapi nggak dibikin kacau. Tidak diberikan fitnah. Kata dosen saya, kalau begitu orang tambah nggak mau masuk Islam dong. Bedakan, bukan masuk Islam, iman. Arab Badui mengatakan amanna wahai Rasulullah, kami telah beriman. Apa kata Allah? Belum, Anda belum beriman. Katakan aslamna. Jadi yang murtad itu baru aslamna, Bang Dik. Baru ngaku berislam, bersyahadat rukun pertama, tapi dia belum beriman. Iman itu tasdik jazim, qat'i fil qalb. Itu pembenaran, pernyataan, persaksian yang tidak goyang dari sini. Inilah yang masuk ke dalam hati Bilal kepada Ammar bin Yasir. Bilal itu, antum bisa bayangkan, Bilal itu budak, punya tuan, nyembah berhala, dia paksa orang. Coba perhatikan. Dari dulu itu, yang tidak toleran itu orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Rata-rata mereka. Betul nggak? Tuannya si Sayyidina Bilal ini memaksa anak buahnya, memaksa pelayannya, budaknya untuk menyembah ya, Ammar bin Yasir sekeluarga. Nabi Muhammad juga dipaksa oleh paman-pamannya. Jadi dari dulu, orang-orang yang suka memaksakan keyakinannya itu orang-orang yang hatinya ada berhala. Maka akul lakum ayuhal ikhwah, la ikraha fid din. Allah mengatakan apa? Ciri-ciri orang ada din di kalbunya, dia nggak suka maksa orang. Nggak ada paksa-paksaan. Jangan paksa suami, jangan paksa istri, jangan paksa orang tua, jangan paksa teman, jangan paksa anak untuk mengikuti ajaran kita. Kita boleh paksa dia untuk satu prinsip, tapi kita nggak boleh paksa dia untuk berkeyakinan. Jadi oleh karena itu saya nggak sedih kok kalau ada orang kemudian meninggalkan ajaran ini. Biasa aja, karena Islam tidak pernah butuh siapapun. Islam itu sudah cukup. Antumul a'lam. Rasulullah pembawa Islam itu sudah tinggi. Maka ganjarannya sangat tinggi. Ya. Oleh karenanya, ikhwah fillah, ujian-ujian di sini itu sebanding dengan apresiasinya. Ya. Ada nggak di sini yang diuji atas imannya seperti Bilal, seperti Ammar? Kan nggak ada. Jadi seberat apapun ujian yang kita alami, pekerjaan berhenti, rumah tangga goyang, anak bandel, pasangan cekcok, ya, sama temen nggak sapa-sapaan, sama tetangga nggak baik, itu masih sederhana. Hadhihi dunya. Emang ini dunia begitu. Kalau mau cari negeri yang nggak ada rusuh-rusuhnya, salamun qaulan mir rabbir rahim, itu hanya di surga. Yang hanya salamun qaulan mir rabbir rahim. La laghwa fiha. Nggak ada di situ orang ngomongnya nggak bener. Jadi kalau di sini jangankan orang jahat, ustadz aja bisa ngomong nggak bener. Saya berkali-kali katakan ya, ini hanya mubalaghah, hanya menunjukkan ungkapan berlebih. Duit dipegang malaikat, malaikatnya di setan. Ini hanya ungkapan, bukan berarti malaikat pegang duit jadi jahat, enggak. Ada orang belagu kayak malaikat. Coba uji dia berduit. Beres itu. Kalau di dalamnya memang nggak beres, walaupun kiai bersorban, bertengkar itu. Dan ini dari kecil nyaksiin, orang katanya mursyid, katanya kiai, katanya syekh, sahibul karamat, ya. Tongkatnya Masya Allah, jenggot Masya Allah, kena duit lewat. Ya.
Oleh karena itu ikhwafillah, iman yang sudah masuk di kolbu itu jaga-jaga benar ya. Kalau sudah tasdik, ambil ilmu talqin. Belajar zikir, minta guru-guru ahli zikir mentalkinkan. Jangan nunggu mati ditalkin. Jangan nunggu mati ditalkin kelamaan. Syukur kalau ada sakaratul maut orang yang talkin kita. Kalau kita nggak ada yang mentalkinkan, siapa yang bacain? Ya. Nah, kembali ke teks ini, jangan pernah meminta reward, pahala, ganjaran di sini. Ini bukan negeri pembalasan amal. Ini negeri kehancuran. Lihatlah ada orang dulu raja, bahkan nabi aja meninggal kok. Orang yang katanya keramat, rambutnya nggak bisa dipotong, mati juga kok, bener nggak? Betul? Saya punya guru debus banyak, mati juga kok. Dibacok-bacok nggak mati, tuh jatuh di PSP mati. Dibacok, dibakar nggak mati-mati, makan beling nggak mati-mati, jatuh dari sepeda rusak. Suka-suka Allah, ya. Orang yang debusnya sejati itu, kalau dia masuk neraka nggak kebakar, itu baru top. Sudah ada belum? Kalau api-api di sini mah nggak masuk itu, ya. Kalimah Allah yang bikin ente sakti itu penghinaan terhadap nama Allah. Saya tidak menolak seni debus, ya, itu ada thariqahnya. Dulu sebagai cara dakwah. Sekarang udah nggak laku, anak-anak kita disuruh nonton debus sama nonton main PS dia. Maka guru terakhir kita kalau ngomong diajak ngajarin debus udah nggak mau. Ada tarekatnya, ya, cabang dari Rifai dan Qadiri Samani. Ini hikmah yang pertama, ya. Boleh tepuk tangannya ikhlas semuanya. Saya nggak akan merangkum ya. Pokoknya intinya saya dapat hikmah. Di dunia ini banyak yang aneh-aneh dan jangan aneh melihat itu gitu. Ya. Jadi suami dulu berjanji, istri dulu ingin mengabdi, terus tiba-tiba jadi musuh bebuyutan. Itu perihal yang nggak aneh di dunia ini. Yang penting kita ini duduk di sini nih jangan merasa kita jauh lebih baik daripada orang yang nggak hadir ya. Ini yang paling saya takuti duduk di sini nih. Ini Buya ahli kitab, ini Buya ahli kitab. Guru kita ya jangan ditanya, Buya Aldomi ahli kitab. Makanya saya malu. Ya. Sampai-sampai yang tadi saya ulang ya Bu ya, lagi saat sholat, yang hadir tuh bukan Allah, tapi dosa. Ya. Rasa malu, hina gitu. Jadi ini ada yang mau ditanyakan nih, bab aneh di dunia ini jangan aneh gitu. Ada? Ayo. Ada? Ibu lagi kemana pikirannya? Jangan sampai jasadnya di situ, ruhnya belanja di. Katanya. Tapi ntar yang UMKM itu. Nanti jangan lupa belanja ya. Kasihan mereka, aku lihat tuh hidupnya ya. Event per event, kalau nggak ada event mereka nggak ini. Jadi, atas saran Nabi Ibrahim belanja. Ya kan dia bilang gini, pergilah ke Baitullah dan belanjalah. Gitu. Ntar saya cari kitabnya ya, belakangan tolong carain. Iya, saya nemu dari Alam Kitab Jabarut. Ada yang ditanya tentang keanehan di dunia ini, karena ini kita banget. Silakan Mas. Oke. Ya maju dikit Mas, kita ada audio, ada kamera, jadi kita akan direkam ini. Nama Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Dik Doan. Ya. Alhamdulillah tadi malam nyampe saya ketemu Bang Dik Doan tadi malam. Oh iya, dia mau ngaji kemarin nyampainya. Dari Maros. Oh, jadi luar. Dari Maros. Iya. Maros tuh kasih tahu daerah mana? Alhamdulillah Buya pernah pakai nih Asamania. Cuekin. Woi, ditanya ini. Arbi ya. Sulawesi saya udah tahu Bu ya. Katanya gak nggak tahu. Ya gimana namanya siapa tadi malam? Arbi. Tapi nama udara ada yang John. Tidur di mana kemarin? Sempat dapat di bagian Tebet. Tidak jauh dari sini. Oke. Syukur kamu tahu agama tapi nggak tahu arah ya. Alhamdulillah Bang Dik Doan Buya izin
Alhamdulillah kami pribadi sempat ditalkin di Asamania. Cuma sampai sekarang mungkin itu bentuk keanehan yang saya rasakan. Saya tidak pernah secara ruhaniah bertemu dengan guru saya. Minta wejangannya, Buya, bagaimana agar Ditalkin siapa? Dr. Ruslan? Iya, di atasnya beliau tuh. Guru beliau? Iya, namanya Ponipik. Tapi ditalkin langsung? Ya, insya Allah. Nah itu kan udah jumpa. Oh, Masya Allah. Perjumpaan zahir lebih afdol daripada jumpa dalam mimpi. Ya. Makasih, Pak. Jadi dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang tidak jumpa Nabi, dia wafatnya tahun 100 atau 101 Hijriah. Dia ditanya mengenai sahabat yang kontroversial namanya Muawiyah. Karena dia pernah menyerang Sayyidina Ali dan tidak menerima pemerintahan Sayyidina Ali. Oleh ulama Ahlussunnah, mereka berdebat tentang status Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sampailah ulama-ulama Ahlussunnah ini ke Umar bin Abdul Aziz yang menjadi Amirul Mukminin waktu itu. Wahai Umar bin Abdul Aziz, sholat dia 150 rakaat setiap hari. Inti sholatnya berapa setiap hari? Di bawah 40 kayaknya. Ngitung juga deh. Apa kata orang yang nanya ini? Ya Amirul Mukminin, anta afdal min Muawiyah? Apakah kamu lebih mulia dari Muawiyah? Muawiyah itu hanya berislam, berjumpa Nabi 2,5 tahun sebelum Nabi wafat. Jadi Nabi Fatu Mekah tahun 8 Hijriah, Nabi wafat tahun 10 mau ke 11. Ya, jadi 2,5 tahun berjamaah Rasulullah, sama dengan Abu Hurairah. Perhatikan, apa jawaban Umar bin Aziz? La ghubarun fi jubbati Muawiyah afdal minni wa ibadati wa salati wa uradi. Satu biji debu yang nempel di jubahnya Muawiyah saat dia berjuang bersama Rasul itu lebih afdal dari semua ibadahku, semua khidmatku. Kenapa? Perjumpaan fisik Sayyidina Muawiyah itu cukup kafa bihi syarafa. Maka Sayyidina Nabi SAW menikahi saudari beliau, Ummu Habibah, Habibah binti Abi Sufyan. Apa kata saudarinya ini? Bagiku kebahagiaan ada dua, menjadi istri Rasulullah dan saudaranya Muawiyah, saudarinya Muawiyah. Jadi Bang Arif ya, dari Maros, alhamdulillah saya pernah ke Zawiyah tempat guru beliau, Tarekat Samaniyah. Itu salah satu basis tarekat Mu'tabarah terkuat di wilayah timur ya. Semoga Allah lestarikan itu ya. Kembali ke sana, jadi jangan keluar, ikutin khalwat-khalwatnya, ikutin zikirnya, gak usah khawatir. Tarekat kita ke atas nyambung ya. Ini beliau ini pemegang tarekat Samaniyah juga ya. Samaniyah juga khalwatiyah, Qadiriyah ya, Sohrawardiyah. Jadi perjumpaan fisik al-liqa yani jasadi, liqa zahir afdal min liqa al-batin. Lebih utama daripada berjumpa secara batin ya. Gitu Bang Arif ya. Enggak usah sedih. Sedikit Bu. Arbi, Bu ya, Arbi. Bang Arbi ya. Oke, terima kasih. Satu lagi. Satu. Ya. Gak apa-apa ya, dari jauh ya Maros ya. Saya pernah 1 kali umrah. Ya. Saya ditanya teman-teman, ingin umrah lagi? Tidak. Ini mungkin jawaban saya aneh. Saya tanya karena saya melihat, saya tidak mau umrah lagi ketika saya melihat keluarga saya masih tidak sekolah, masih di bawah standar. Saya lebih memilih itu. Pandangan Buya terkait pandangan saya gimana? Cara menjawabnya yang dihukum Allah. Ya, kalimatnya jangan tidak. Katakan aku ingin umrah. Siapa sih nggak pengen umrah? Ridho Baitullah kan? Tapi umrah pertama disebut umratul Islam hampir wajib. Kalau sudah umrah, yang lebih wajib adalah it'amut ta'am, berbagi makanan, berbagi materi kepada orang yang membutuhkan. Itu sudah benar. Salah satu guru kami namanya Syekh Ali Mustafa Yaqub, beliau pernah nulis buku, satu artikel tapi jadikan buku, lain-lain artikelnya beda jenis, judulnya Haji Pengabdi Syaitan. Ciri-cirinya apa? Orang berhaji umroh karena wah rasanya umroh yang lalu belum enak, aku mau umroh lagi ya. Beliau 9 tahun di Saudi dan menemukan fenomena itu sampai sekarang. Makanya murid-muridnya dilarang berkecimpung langsung di travel.
Makanya saya nggak pernah menjadi direktur travel. Ya, tapi behind aja, di belakang aja, support aja. Kita hanya mensupport orang-orang travel. Ya. Karena kita juga tidak punya ilmu yang banyak. Dan jangan-jangan dakwah umroh kita itu dakwah egois. Kita hanya, aku belum nyaman, kayaknya umroh sebelumnya nggak enak, ulang lagi. Jadi umrohnya bukan wa atimmul hajja wal umrata lillah, bukan karena Allah, tapi lihawak, karena dia menyembah hawa nafsunya. Wah nggak enak, nggak sempurna. Itulah fenomena kenapa orang mau bayar haji semahal itu dan sekarang berkasus di KPK. Ya. Karena ingin dapat status itu dan mungkin juga sudah haji lalu ingin mendapatkan nggak enak sebelumnya, gitu ya. Seandainya dia membagi materi dengan sesama manusia tentu lebih afdal ya. Wallahu alam bissawab. Terima kasih Arbi. Terakhir sekali, kayak yang tadi Udah dulu. Terakhir sekali. Kamu juga harus belajar melawan hawa nafsu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya. Boleh Siti Aisyah itu senang dengan lagu-lagu seperti saya nggak tahu. Rasulullah. Baginda Rasulullah sendiri mendendangkan syair labid. Dalam Sahih Bukhari dikatakan ala ma khalallahu batilah, itu turunnya jadi syair itu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil, tiada. Yang ada hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditimpali oleh para sahabat waktu perang Khandaq, mereka bikin parit. Lalu para sahabat mengatakan, laulaka ya Allah ma sallaina. Ya Allah, kalau bukan karena wujud Engkau, limpahan Engkau jua, kami tidak ada namanya sholat. Kamilah tidak mungkin sholat, tidak mungkin zakat. Nah, kalau di syair-syair yang muncul itu, laula Mustafa, ya, laula zuhuru, kalau bukan karena zahirnya Nabi Muhammad, maka tidak adalah hidayah itu sampai kepada kita. Gimana lafaznya? Ya, jadi boleh juga saya sebut. Jadi lagu Dani itu yang paling saya suka itu, Bang. Itu doang, yang lain biasa aja. Bukan lebay ya. Dan itu mungkin bagi sebagian orang yang basic pikirannya teologis, kalamiah, ilmu kalam mungkin mempersoalkan isinya, tapi mereka lupa syair itu bukan bab teolog, dia bab rasa. Kalau bab rasa, maka jangan hukumi orang dengan teologis yang punya istilah sendiri. Ya. Jadi Rasulullah sendiri suka berdendang. Jadi yang mengatakan Nabi tidak menyanyi itu bohong, Nabi bernyanyi. Dan para sahabat mendengarkan nyanyian beliau dan suaranya paling indah. Ya, kalau baca Quran suaranya sangat-sangat merdu. Ada seorang ulama di Mesir mengatakan, kamu dengarlah Syekh Minshawi baca Quran surat Ar-Rum, merdunya, mendayu-dayunya, seperti itulah Nabi SAW membacanya, lebih kurang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Boleh tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Bagus ya penjelasannya ya. Coba semuanya. Oke, kita buka kitab lagi. Saya senang nih kalau tentang surga nih, karena surga sesuatu tentang masa depan dan saya tidak tahu, dan saya masih ingat waktu itu Buya menjelaskan tentang surga. Surga itu ibarat pohon kering yang tumbuh di atas tanah yang subur. Jika engkau berzikir, lebatlah daunnya. Jika engkau bersolawat, tumbuhlah buahnya. Tambahinnya, jika engkau bertambah ikhlas, luaslah ladang-ladangmu. Amin ya rabbal alamin. Betul Buya? Mantap. Lanjut. الحكمة الثالثة والسبعون قال من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itu adalah bukti bahwa amalnya diterima di akhirat. Ya, siapa man wajada samarata amalihi, buah dari wiridannya, ya, ajila, sesegera mungkin di dunia, fahuwa, maka itu indikator, dalilun, pertanda, indikator ala wujudil qabul,
bahwa ada penerimaan di sisi Allah. Kalau bagi orang yang suka ngasih wirid-wiridan kesaktian, mungkin yang dimaksud buah amal itu apa yang diniatkan qabul. Bang Dik sholawat biar muncul laris buat pelet gitu ya. Bang Dik masih suka pelet nggak? Atau biar sakti, biar berkarisma, kan ada zikir-zikir begitu ya. Bukan itu yang dimaksud dalam hikam ya. Pensyarah menyebutkan dan mereka sepakat bahwa samratul amal, buah dari wiridan atau amal itu bukan berkaitan dengan kesaktian, kehebatan, pengasihan, kelarisan rezeki, enggak. Halawatul amal, halawatul aurat wal azkar. Ada rasa nikmat mengamalkan zikir. Itulah yang disebut siapa yang mendapatkan buah daripada wiridannya, itu berita gembira, Allah menerimanya. Jadi kalau zikir ada getar di kolbunya, ada tenang, ada nikmat, ada manis. Tapi ingat, halawatul azkar, manisnya zikir bukanlah zikir. Manisnya zikir bukanlah zikir. Dan yang kedua, itu pertama, az-zikru ghairul mazkur. Zikir itu berbeda dengan yang dizikirkan. Subhanallah itu zikir, betul? Allah itu subhanallah atau bukan? Allah bukan subhanallah, Allah bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah hanya ekspresi tentang Allah, bukan Allah itu sendiri. Maka salah satu sultan aulia yang sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani dan menjadi sultan aulia setelah beliau, namanya Sidi Ahmad Ar-Rifai, mengatakan, wa idza zakartahu fashtaghil bil mazkur la biz zikr. Jika engkau berzikir, mengingat Allah, engkau lagi sholat, lagi wiridan, jangan sibuk sama wiridannya, cara bacanya, komat kamitnya, ekspresinya, hitungannya, rasa-rasanya, getaran-getarannya, aura-auranya, perana-perananya, warna-warna batinnya, jangan sibuk dengan itu. Tapi sibuklah bil mazkur, sibuklah dengan zat, dengan yang punya nama daripada zikir itu. Nah, itu teman-teman semua, dan itu bahasa Imam Rifai. Saya punya guru di kampung namanya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin atau Nur, kita manggilnya Atuk Nun ya, atau Oyah Nun, ayah, panggilan begitu. Sekarang murid sana ya, beliau datang dan sekarang ya alhamdulillah beliau yang mimpin Thariqah Naqsyabandiyah di salah satu wilayah di kita. Itu mengajarkan hal yang sama. Apa kata beliau dulu? Sebutlah namanya, ingatlah yang punya nama. Sebutlah namanya, ingatlah yang punya nama. Kalau Imam Rifai itu dia apa? Sebutlah namanya, sibukkanlah hatimu dengan yang punya nama. Lebih kurang sama? Padahal Imam Rifai abad ke-7 Hijriah, ini yang ngomong orang wafat tahun 2000. Kok bisa sama? Padahal guru kami itu nggak sekolah. Dia nggak sekolah, dia ummi. Nggak baca kitab seperti Buya Aldomi, Buya Asfi baca kitab. Enggak. Ya. Jadi ayuhal ikhwah, yang disebut buah amal dalam tradisi ahli zikir, ahli tasawuf adalah halawatul azkar. Rasa manis, rasa getaran, mimpi-mimpi, natijah-natijah, ya, pandangan-pandangan batin, mukasyafah, itu masuk samaratul amal. Itu insya Allah indikator amalnya diterima. Tapi la tashtagil bihi, jangan sibuk dengan hal-hal itu. Nah, biasanya ini sibuk di situ, bahkan ada beberapa majelis thariqah di beberapa tempat berdebat mengenai hasil-hasil penampakan dalam zikir, karena mereka jadikan sebagai indikator orang diangkat jadi mursyid. Itu perdebatannya panjang. Kita nggak masuk ke situ. Ingat, saya sering sampaikan, hadzal din bunya alal aqlis sahih. Agama ini dibangun berdasarkan kewarasan akal yang sehat, bukan berdasarkan mimpi. Mimpi itu kata Nabi mubasyarat, hanya kabar gembira. Jadi jangan kemudian bawa-bawa mimpi. Ya, mimpi itu hanya kabar gembira. Jangan bawa mimpi ke Allah, jangan bawa mimpi ke Rasulullah, jangan bawa mimpi kepada orang-orang soleh. Kalau perlu menceritakan mimpi, ceritakan, tapi pertama kali cerita ke dia. Kalau antum sudah cerita ke orang, itu sudah takbirnya sudah selesai.
Jadi kalau kita mimpi berkesan, sabar. Kalau mau cerita-cerita kepada orang alim atau nasih, orang yang mengerti cara menasihati. Kita udah cerita nih ke siapa-siapa, lalu kita mimpi kita masih berlaku nggak? Enggak. Saat antum cerita pertama ke orang, itu natijahnya sudah pecah. Waqa'at, begitu kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke sini. Siapa yang merasakan buah amal, apakah itu nikmat zikir, kayak Bang Dik nih, waktu talqin, dia merasa tidak tidur, tapi sebenarnya udah tidur 2 jam. Saksinya ada Bang Dodo ya. Tapi nggak bisa diulang lagi Bang Dik, hanya sekali itu seumur hidup. Ya. Bahwa 2 jam rasanya cuma beberapa menit. Hanya merasa baca 2 kalimat, la ilaha illallah, Allah, Allah, Muhammad Rasulullah. Nah, barangkali itu. Ini ada beberapa ulama yang mengatakan seperti Utbatul Ghulam, Thabit Al-Bunani, ini sezaman dengan Thabit Al-Bunani ini sezaman dengan Al-Hasan Al-Basri. Apa kata mereka? Kabattu layla 20 sana, summa tan'amtu bihi 20 sana. Aku bergadang setiap malam melatih wiridku 20 tahun. Setelah 20 tahun aku melawan nafsu ngantuk, malesnya badan, jiwa ini, baru 20 tahun berbuah nikmat sampai dia ngomong ini, waktu itu sudah 20 tahun lagi, berarti 40 tahun. 20 tahun dia riyadhah, mujahadah. Saya sering sampaikan, riyadhah itu disiplin beramal, mujahadah itu tekad yang kuat. Jadi kalau misalnya gagal sekali, ulang lagi, gagal sekali, ulang, itu namanya mujahadah. Kalau riyadhah, hitungan zikir, disiplin waktu. Imam-imam dahulu, salafus saleh, mereka itu rajin beramal. Sampai yang ninggalin tidur. Kalau kita gimana? Baru zikir, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya. Kalau imam-imam ini, dia lawan matanya. Biar nggak ngantuk. Ya. Dan masih banyak ya. Tapi 20 tahun itu kelamaan. Kenapa? Kata Imam Ibn Arabi, dulu tidak ada lembaga mursyid sematang di masa kita, kata beliau. Karena semua orang setara, ilmunya sama-sama banyak. Jadi mereka hanya mendapatkan ilmu itu kalau dia riyadhah, latihan yang kuat. Kecuali beberapa kelompok, ya seperti murid Hasan Al-Basri, dia lanjutkan Habib Al-Ujaimi, terus ke Daud Ta'i, Ma'ruf Qarqi. Mereka menjaga proses talqin. Ya harusnya didapat 20 tahun, cukup dengan beberapa hari bersama gurunya dia langsung merasakan nikmat zikir. Itulah gunanya seorang syekh mursyid. Mursyid itu yutwiz zaman wal makan. Dia bisa melipat waktu dan tempat. Harusnya kita mengerjakan riyadhah 20 tahun sama dia cukup 20 hari. Bahkan 2 hari. Bahkan 2 detik. Talqin masuk, nikmat langsung zikirnya. Ya, itu pentingnya kalau mau coba sendiri, coba aja. Ya. Kata Imam Ahmad Rifai, akulah guru orang yang tidak punya guru. Udah sholawat aja kamu, kata beliau. Maka ada ungkapan, sholawat adalah mursyid orang yang tidak punya guru. Ya kan itu dulu. Ente belagu amat sih. Emang ente lebih pinter dari semua orang hari ini sehingga tidak mau berguru kepada orang itu. Ya. Sekelas Imam Junaid berguru ke kucing, ke guguk, berguru ke hewan-hewan. Karena dia tidak merasa dirinya lebih mulia dari hewan-hewan itu. Kenapa orang mengatakan, siapa yang bisa bimbing saya? Siapa yang bisa jadi guruku? Itu karena anta tara nafsaka a'la minhum. Karena engkau sombong merasa ilmu lebih tinggi daripada mereka, merasa tinggi sekolah lebih hebat dari mereka, merasa pengalaman rohani lebih tinggi dari mereka. Sudahlah ya. Jangan merasa hebat karena pengalaman rohani, karena mimpi, karena wirid, karena sekolah tinggi. Wallahi yakhtassu bi rahmati may yasha. Allah kalau mau lebihkan seorang bisa sekejap saja langsung orang naik. Ya. Sedetik, 2 detik, semalam, 2 malam, ya, guru saya ngomong dulu gini. Orang alim ini dia ngomong, siapa yang bisa jadi mursyidku? Padahal cukup dia semalam saja duduk bersamaku zikir, enggak usah 40 hari, enggak usah 40 tahun. Allah angkat derajatnya. Kenapa? Guru saya ngomong ini enggak sekolah, sedangkan dia sekolah tinggi. Guru saya ini enggak baca kitab kuning, tapi baca zikrullah di kolbu. Sekarang yang itu baca kitab kuning, terhalang oleh kemampuan dia baca kitab. Dia cari mursyid yang baca kitab lebih jago dari dia. Nah, hati-hati, jangan sampai ilmu jadi hijab. Ya,
Guru kita mengatakan dulu ya, Ar-Razi, utlubul ilma wa la taj'alhu hijabah. Tuntut ilmu setinggi mungkin, tapi jangan itu menjadi hijabmu, jadi penghalangmu untuk belajar kepada orang yang sebenarnya dia punya rahasia, tapi zahirnya rendah daripada kamu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya mau dengarkan juga Bang Dik uraian dari Buya Aldomi, Buya Asfi. Fadhal. Buya Asfi dulu. Izin saya aja Buya. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itu bukti bahwa amalnya terima di akhirat. Hasbi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Buya dan kita semua yang dirahmati oleh Allah. Yang tadi dibaca oleh Ustadz Dawami, syarahnya sudah diselesaikan oleh Buya. Syarahnya sudah diselesaikan. Karena di sini banyak remaja, remaja begini Bang Dik. Banyak yang muda-muda dan banyak juga yang asmaran. Kita masuk lewat ini Bu ya. Ternyata orang yang mengalamkan cinta itu ada indikator apakah cintanya diterima atau tidak. Kan Bang Dik yang punya pengalaman. Seseorang yang tadi kita sebut dengan istilah punya pengalaman di bab cinta, kemudian dia ingin mengutarakan cintanya, apakah cintanya diterima atau tidak, maka di situ ada indikator-indikator. Sebagaimana si Jujun tertawa ketika dia pengen kepada seseorang, senyum saja sudah menjadi indikator diterima atau tidak. Senyum saja sudah indah. Apalagi ketika kita bicara bab amal yang tadi juga sudah disebut oleh Abuya, ada samrata amalihi ajila, ada buah, atau dalam bahasa lain ada muqaddimah. Ada muqaddimah, ada indikator amalnya memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kita mau katakan bahwa semuanya mesti memiliki asas yang disebut dengan al-yakin. Kita mesti punya keyakinan. Satu, Allahu Rabbuna. Allah adalah Tuhan kita. Dan kita meyakini jika amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Tadi syarahnya sudah panjang sekali dijelaskan oleh Abuya. Tapi hati-hati, jangan kita sampai takalici jatuh. Itu tafsir Minangkabau Bang Dik. Takalici itu namanya tergelincir. Jangan sampai tergelincir mentang-mentang oh amal saya sudah diterima, lalu ujung-ujungnya jadi ujub, ujung-ujungnya jadi ria, ujung-ujungnya merasa amalnya diterima semua. Jadi begitu. Tapi jika seseorang memiliki koneksi dengan Allah, jika dia selalu berzikir kepadanya, Allah pasti kasih tahu bahwa amalnya diterima atau tidak. Oh iya, kan sama yang tadi kita katakan. Jika mengalamkan cinta, indikator diterima atau tidaknya gimana? Ada indikator.
Nah, di sini kalau kita gunakan istilah mahabbah, maka indikator amalan seseorang itu diterima oleh Allah, dia jadi kekasihnya Allah. Ini kita naikkan sedikit grade-nya. Dia pasti jadi kekasih Allah. Karena hanya kekasih lah yang diberitahu. Kalau bukan kekasih tidak dikasih tahu. Tapi kalau kekasih itu semuanya diberitahu. Hah? Rahasia kekasih dengan kekasihnya. Inilah kalam yang tadi disebut, man wajada thamrata amalihi ajilan wa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajila. Karena dikasih tahu rasanya. Maka kalau bicara bab kekasih, orang yang tahu dia adalah kekasih, itulah orang yang memiliki posisi yang indah bersamanya. Cuman masalah kita adalah merasa sok jadi kekasih, merasa sok sudah beramal, merasa saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Sehingga ujung-ujungnya apa? Kita malah banyak minta pamrih terhadap apapun yang kita lakukan. Coba bayangkan Badik, semuanya ini Allah yang kasih kita. Yang ciptakan kita Allah, yang kasih fasilitas hidup ini Allah. Lalu Allah suruh kita untuk beribadah kepadanya. Setelah kita beribadah kepada Allah, Allah sediakan reward untuk kita. Tapi yang kita cari bukanlah Allahnya, tapi rewardnya. Yang kita minta adalah rewardnya. Bagaimana itu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini hanya sekedar menjalankan titah yang tadi disebut oleh Abu Ya, mesti berkalam sedikit di sini. Maka dalil itu atau indikator itu, kalau kita lebih mengarah kepada terkoneksinya kolbu. Kalau tadi Buya sudah menyebutkan orang berwirid ini nanti dia akan dapat ini, mau amalkan ini dan nanti bisa jadi sakti, nanti bisa kebal, tadi sudah disebut oleh Buya. Tapi kalau Bang Dik mau, ini rahasia saja, mau tidak ditunjukkan kekebalan yang sangat luar biasa. Jika ini Bang Dik amalkan, tidak dimakan api neraka. Hah? Sederhana yang sering dibaca oleh Buya, la ilaha illallah. Itu tidak akan dibakar api neraka. Tapi jangan bilang begini, ada juga orang baca itu, tapi babnya yang tadi disebut oleh Buya, bab debus, dia pakai ilmu debus, lalu dibakar dirinya, ini bertanda nanti dia tidak dibakar di neraka. Hati-hati dengan kalam itu. Tapi kita mesti meyakini, jika kita memiliki keimanan yang kuat dan yakin kepada Allah, dan kita bertauhid kepadanya, maka kita mesti memiliki keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan tulus karena Allah, Allah pasti terima. Orang yang ragu, amalnya tidak diterima, aktivitas amaliyahnya tidak diterima, berarti yakinnya sama Allah kurang. Ini ada guyonan, tapi nggak bikin orang ketawa. Nggak, guyonnya begini Bang Dik. Tadi ada perkumpulan para kiai. Dia tanya, orang-orang ini kan banyak bikin dosa, bikin maksiat. Lalu dia taubat. Setelah bertaubat muncul pertanyaan. Coba kita di sini, siapa yang yakin masuk surga? Tunjuk tangan. Yang yakin masuk surga. Yang lain gimana? Nggak yakin. Banyak yang nggak yakin masuk surga. Ini kira-kira gimana? Yakin nggak sama Allah? Ya kalau yakin sama Allah, mestinya kita mengatakan bahwa kita yakin masuk surga. Nggak lucu kan? Itu lucu banget.
Gak lucu itu. Nah itu sebelum melucu itu udah lucu. Emang kita nggak ngelucu Bang Dik. Ya tapi ini mungkin lucu syariah kali. Karena orang yang tidak mau angkat tangan tadi itu, dia masih merasa dosanya banyak. Lalu ada yang meyakini masuk surga sih iya, cuma nanti mampir dulu ke Hawiyah. Apa? Oke. Masuk surga iya, cuma mampir dulu ke neraka. Itu kan bertanda. Tanda apa itu? Gak yakin. Nggak yakin. Maka dari sekarang kita benerin keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki itu, kita berbenah, kita yakin. Kita yakin. Lakukanlah dengan ketulusan, maka Allah pasti terima. Syaratnya cuma itu saja. Sibuklah sama Allah saja, jangan sibuk sama yang lain. Kita kan sibuknya sama orang aja, sibuk sama orang lain, tidak sibuk sama Allah. Nah disinilah yang tadi yang telah disyarah oleh Abuya, supaya kita juga diberikan indikator oleh Allah. Jika amalmu diterima, maka kamu akan didekatkan kepadanya. Jika cintamu diterima, maka jalan menuju pelaminan itu terbuka. Boleh tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Berikutnya Bu Asfi. Iya. Cerita lagi Bu ya, cerita yang gak lucu tapi lucu sekarang. Terbalik. Oke. Terima kasih Bang Dik doang. Penjelasan Abu ya tadi luar biasa Bang Dik. Penjelasan Bu Aldo sebagai tambahan juga luar biasa. Ngomong apa Bu ya? Oh iya, husnuzan. Jadi Bu ya Aldomi tadi, sebentar Ibu Bapak masih semangat gak? Abu ya masih ngomong habis ini, tenang. Abu ya masih ngomong habis ini. Ketika Bu Aldo bertanya, yakin gak masuk surga? Rata-rata jawab di hati sih. Ya benar, saya juga jawab di hati. Allah itu suka hamba-hamba yang yakin. Gitu jawabannya. Itu kalau sekarang udah saya tanya nih, yakin gak masuk surga? Itu pemantiknya harus dikasih dulu. Kalau enggak ragu terus dijawab. Allah sangat suka hamba yang yakin. Kalau hamba yang ragu, ya Allah nggak suka gitu. Kan salah satu mahar keimanan itu kan harus yakin. Gitu mah. Kalau ragu gimana dikatakan iman, bagaimana dikatakan tasdik? Iya Bang Dek. Nah tasdik, keimanan, keyakinan itu juga yang harus diuji. Yang ayat tadi dinukil oleh Abu ya pertama kali. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mudahnya dia entengnya ngomong saya beriman, diuji aja belum? Itu ujian dari Allah itu kan untuk menancapkan keyakinan itu. Kalau keyakinan hanya di kata-kata, itulah yang disebut dengan ilmu yakin, tahu teorinya. Jadi keyakinan itu harus diuji, harus nancap jadi pakaian, jadi isinya diri, tidak hanya di lisan keyakinan itu. Nah, ketika Allah guncang seseorang itu dalam rangka memasukkan yakin itu supaya jadi pakaian, supaya jati diri keyakinan itu, maka nggak goncang. Coba kita bayangkan seandainya kita berposisi sebagai Bilal bin Rabah dihimpit batu di tengah gurun, kira-kira gimana itu Bang Dik? Paling kita bilang, ya udah deh yang ikut antum aja kan, ngomong antum kurang kepirkut. Taib natruk Muhammadan wa nattabi' Latta wa Uzza. Bisa aja bisa gitu ngomong begitu. Ya udah, saya tinggalin Muhammad aja deh. Itu dalam kondisi tercekik, dalam kondisi terhimpit batu. Itu yang membuat apa kira-kira membuat Sayyidina Bilal bin Rabah bisa seperti itu. Itu karena keyakinan yang rakiz, yang terhunjam di dalam kolbunya. Apakah bisa seorang hamba itu yakin dengan sendirinya tanpa dia yakin kepada Sang Rabbul Yakin? Enggak bisa, dia harus bertumpu juga kepada Allah. Enggak bisa sebelah kaki seperti lagu Bang Dik tadi, bagus ciptaan Allah Bang Dik lagunya. Betul, lagu itu kan makhluk Bang Dik.
Makhluk kan dicipta. Bagus ya ini juga. Ciptaan Allah ya lagu ini. Masuk akidah 20-nya. Lagu Bang Dik itu ciptaan Allah. Iya, lagu kan makhluk. Makhluk itu dicipta, penciptanya Allah. Nggak bisa kita berdiri satu kaki. Coba angkat kakimu satu. Bisa, tapi akhirnya kaki kiri kena beban. Angkat kaki kiri, kaki kanan yang berdiri, kaki kanan yang berdiri, kaki kanan keberatan. Itulah roja dan khauf dan roja. Hilang khauf dan roja, angkat kaki dua-duanya, mau terbang nggak bisa, akhirnya tersungkur jatuh, luka lah dengkulnya Bang Dik. Itu lagu khauf dan roja ternyata Bang. Luar biasa Bang Dik. Jadi kita kalau yakin pun harus billah, yakinun fillah, yakin dengan Allah, yakin pada Allah itu sendiri. Yakin dalam kefanaan kita bahwa kita tidak ada siapa-siapa. Lagi-lagi itulah syair yang disukai oleh Rasulullah. Yang oleh Abu Ya tadi, Rasulullah suka lagu, yaitu lagunya syair. Khair afdalu ma yaqu. Ya. Rasulullah bilang sebaik-baik apa yang dikatakan oleh manusia. Perkataan terbaik aku dengar dari sahabat beliau, ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Semua selain Allah itu batil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari syairnya Labid. Ya. Jadi bertumpu kepada siapa tadi? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin masuk surga? Harus yakin. Kenapa? Karena dalam surga itu sebetulnya tumbuh dengan Allah itu sebetulnya tidak pandang surga atau tidak di surga, tidak. Allah itu karena Allah tidak bertempat. Lalu kalau kita khususkan Allah di surga, itu sama saja kita menspesifikasikan Allah itu di surga juga. Enggak gitu. Allah dimanapun, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun dapat dijumpai, tapi bukan bermakna Allah bertempat di mana-mana. Salah lagi tuh Bang itu. Mengatakan Allah bertempat di satu tempat itu sama aja mengatakan Allah bertempat, nggak boleh. Mengatakan Allah bertempat di mana-mana sama juga nggak boleh juga. Allah nggak bertempat gitu. Tapi Allah bisa dijumpai di mana-mana. Allah perkenalkanlah dirinya lewat namanya, Allah perkenalkanlah dirinya lewat perbuatannya, lewat sifat-sifatnya. Bahkan Allah perkenalkan dirinya lewat nikmat ibadah. Itu kan rezeki itu. Samarah amal. Siapa yang menemukan buah dari amalannya, ajilan yang kata Abu Ya tadi itu. Kita diberikan ringan rasanya ruku, ringan rasanya sujud, itu buah, itu tanda qabul, tanda diterima. Itu indikator itu kata Bu Aldo tadi itu. Indikator amal kita diterima, ringan enggak sholat kita tuh? Ringan enggak mau sujud? Ringan enggak hati kita mau ruku? Wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan dengan penuh kesabaran dan tetap melaksanakan sholat. Apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu pasti berat kecuali bagi orang yang kalbunya khusyuk. Nah, itu khusyuk, salah satu babul khusyuk adalah ringan ketika hendak berubudiyah. Itu babul khusyuk, pintu khusyuk. Jadi enggak selalu khusyuk itu Bang di trans hilang kesadaran terbang ke Alaska, enggak. Enggak mesti khusyuk itu hilang, enggak begitu Bang. Al-Qur'an punya jawabannya kok, yang bisa digunakan, yang bisa dipakai oleh kita semua. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali orang khusyuk. Kita tanya saja dalam keseharian kita, kalau sholat itu kita keberatan nggak sholat? Dengar azan itu berat nggak? Aduh, azan lagi. Respon kita gimana mendengar azan? Respon kita gimana terhadap sholat? Ringan nggak? Senang nggak? Itu khusyuk Bang. Itu khusyuk Qur'ani begitu. Jadi Al-Quran itu gitu, cara Al-Quran merangkul kita. Kalau khusyuk itu eksklusif, siapa yang bakal sampai pada Allah? Khusyuk dibuka untuk semua umat Rasulullah SAW. Kalau dia sudah tenang, sudah manut di sana, nanti ada lagi step-step berikutnya Allah berikan, ada lagi samarat buahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikanlah kita anugerah menyadari diri, kesadaran diri. Jika engkau ingin tahu di mana Allah, bagaimana strata posisi rohani kita di sisi Allah, maka pandanglah fi madza yuqimuka. Allah tugaskan kita sebagai apa nih? Allah berikan kita amanah sebagai apa nih? Itu indikator siapa diri kita. Fi madza yuqimuka. Oh, Allah posisikan kita sebagai hamba-hamba yang lupa pada Allah nih.
maka segeralah balik. Di hadis Nabi apa itu Bu ya, fakullun muyassar i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Suatu kali Sayyidina Ali kan setelah ngantarin jenazah dengan para sahabat, ngantarin ke Baqi ya di Madinah. Setelah ngantarin, Rasulullah juga ikut di sana. Setelah itu Rasulullah ngumpul duduk, tiba-tiba para sahabat ngelingker. Jadi seling ini Bang Dik, masih seling namanya Bang Dik. Masih seling ya. Kalau yang sunnah itu benar-benar lingkaran. Ini separuh sunnah betul ya. Setengah lingkaran dia. Jadi setengah lingkaran ini. Nah, jadi berkumpul sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bilang, masing-masing sesungguhnya masing-masing kalian itu sudah Allah tentukan dia bahagia atau sengsara di akhirat. Bertanyalah sahabat yang lain, afala natakil. Berarti kalau kita pasrah aja ya Allah. Nah, itu kan bahasa-bahasa orang sekarang itu. Dulu udah ada sahabat Nabi begitu. Jadi sekarang kan ada orang keren-kerenan dengan kata-kata, yaudah kita pasrah aja kalau begitu. Merasa keren dengan pertanyaan begitu. Dulu Rasulullah udah ditanya seperti itu. Lalu Rasulullah ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqah. Tetaplah beramal karena setiap kita itu akan dimudahkan menuju kepada takdir kita. Apa sih takdir kita nanti? Allah permudah kok nanti menjadi seperti itu. Kalau Allah jadikan kita sebagai orang yang bahagia di akhirat nanti, Allah mudahin kita. Enggak secara zahir, secara batin Allah mudahin kita berbaik sangka. Tanda-tanda kita akan bahagia di akhirat, Allah mudahin gerakan hati kita kepada kebaikan. Meskipun dengan segala kelemahan fisik kita, kurang sholatnya, kurang ibadahnya, kurang sedekah, kurang zakatnya, tapi lihat batin kita. Dimudahin enggak mendoakan orang? Dimudahin enggak berkirim hadiah? Dimudahin enggak empati, berempati pada orang? Dimudahin enggak sabar? Dimudahin enggak ridho? Itu indikator Allah memposisikan kita nanti. Tapi Rasulullah mengatakan tetap beramal. Ya, fa'innahu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Dimudahin beramal, indikator. Ucapan Nabi yang pertama itu rahasia. Setiap kalian akan ditentukan, sudah ditentukan ia bahagia atau sengsara. Itu rahasia. Tapi bagaimana cara kita tahu tentang kerahasiaan itu? Kita kan nggak bisa tahu kerahasiaan Allah ya, hamba-hamba yang terpilih. Apa relasi kita dengan kerahasiaan Allah? Kan yang namanya hamba sejatinya tahu dong apa kisi-kisi dari Robnya. Atau yang namanya Rob mungkin akan memberikan tahu juga kepada hamba-hambanya, tapi penuh rahasia. Lalu apa penghubung antara kerahasiaan takdir dan iradahnya Allah dengan kita? Itulah yang kita sebutkan husnuzan kepada Allah. Jadi penghubung antara kerahasiaan Allah dengan diri kita, husnuzan pada Allah. Ahsinuzan zununaka billah. Berhusnuzanlah kepada Allah. Apa tuh hadisnya tentang husnuzan itu? Kalimat husnuzan itu. Aywa. Jadi kalau nggak husnuzan kepada Allah, nggak ada hubungan kita, nggak ada relasi kita dengan Allah. Sebagaimana tadi, Allah suka dengan hambanya yakin, Allah juga suka kepada hamba yang husnuzan. Husnuzan tidak akan ada kalau nggak ada keyakinan, nggak bisa. Itu sebuah keniscayaan. Ya. Kenapa Bang Dik masih mau sujud, masih mau zikir? Karena husnuzan pada Allah, karena berbaik sangka pada Allah. Kenapa masih mau nanti tadi masih menyampaikan kasihan tuh UMKM gitu ya? Kan empati Bang Dik itu. Kenapa ada bahasa-bahasa seperti itu? Itu kan reaksi hati yang perhatian kepada orang. Itu nikmat loh Bang Dik. Banyak loh orang tuh nggak perhatian gitu, lewat gitu aja, gak kepikiran ada. Maka nanti lewat mampir ya Bapak ya, jajan gitu kan, bantuin Bang Dik promosi Bang Dik. Wallahu ta'ala a'lam. Luar biasa, boleh tepuk tangan buat Buya Hasbi. Sahabat perlu tahu ya, walaupun saya dekat dengan Buya Arasy Hasyim, saya jarang WA karena beliau tidak megang HP juga ya. Sesekali. Nah, yang suka saya hubungi bertanya tentang sholat tasbih ya. Nah, ya mereka berdua ini dan mereka tuh kapan aja jawab selama dia lagi nggak sibuk. Terima kasih ya. Jadi jangan anggap lemah nih buya-buya yang ada di sini, apalagi beliau ya. Mereka nih tapi justru ke ilmu aliran alam kelam. Jadi yang magic nah ini yang turun. Ya, yang nggak terjamah dia yang menyentuh. Hati-hati Bang Dik, itu pakar hadis Bang Dik. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak berikut. Rambutnya doang yang gondrong. Iya makanya nih. Dia nyamar nih, wali yang nyamar nih.
Baik, sebelum satu hikmah lagi, walaupun sudah jam 12 ya. Nanti lama-lama kita balik ke jam 12 ini. Lama-lama ya. Sekarang kan masih jam 9, aneh undurin sampai jam 10. Jangan ngeluh, saya juga habis ini subuh juga ngajar lagi. Habis subuh ngajar lagi, ngajar akidah di Nere, kitab akidah Ahlussunnah Sanusiyah. Nanti pukul 8-nya lanjut lagi ngajar Al-Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah karya Abu Yasin Muhammad di Raya Cinere. Jadi ditanya sama yang khidmat, Buya nggak istirahat? Aneh jawab, aneh kalau istirahat aneh. Kalau kita istirahat kita mati aja. Karena ini bukan darur raha, ini bukan negeri rehat. Rehat itu nanti kalau sudah meninggal. Jadi jangan pernah ngeluh kalau punya tugas. Ya, khidmat jangan ngeluh. Kalau ada majelis di kampung, majelis di rumah, majelis dengan guru. Kalau khidmat jangan, nih mau sampai kapan nih begini-gini aja nih. Khidmat aja. Ya. Kenapa? Orang itu umurnya dikasih karena Allah ada misi buat dia. Nah, misi ini kalau kita mulai, saya sudah capek, udah tunggu aja. Dan saya sudah menyaksikan banyak sekali puluhan orang meninggal yang dekat ya. Itu kalau dia sudah ngomong begitu, mau kiai, mau kawan, mau sahabat, hampir sama semua. Ya. Ada yang pinter sekali, tapi dia bilang, ntar aku kerja apa ya, duniaku kayak gimana ya. Gak siap dia hidup. Dia coba ini, tahu-tahu satu kejadian, dia pendarahan mati. Begitu ya. Jadi hidup ini ada kalau ada keyakinan hidup. Nah nanti bab keyakinan Buya tadi ya. Sebelum pindah ada ungkapan yang mirip dengan yang dikatakan Buya tadi berdua. Apa kata beliau? Ini dinukil dari kitab Hilyatul Auliya ya. Laisa syai'un minal birr illa wadunahu uqbatun yuhtaju ila sabri fiha. Tidak ada satu kesuksesan, satu amal kecuali ada di bawahnya perjuangan. Ada di situ pengorbanan, ada riyadhah. Adakah orang sukses tanpa dia usaha keras? Warisan bukan sukses ya. Warisan nggak sukses. Orang warisan itu juga berjibaku juga. Ketika seseorang sukses, pasti dia melatih sesuatu yang berat. Bang Dik ini bisa bikin begini, perjuangannya berat nggak Bang Dik? Sampai ngobrol sama pohon kayak orang gila. Bang Dik tuh dulu begitu. Ya, kalau orang ngobrol sama pohon gila nggak? Gila nggak? Itu nggak berani orang di hadapan kita ya. Ini orang gini. Ya, tapi itu sebenarnya ilmu guru-guru kita yang tua dulu. Guru saya ada petani, dia kalau nanam cabai, nanam padi, dia ajak ngobrol pakai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina, padi saya ini capek-capek, masa kamu nggak subur? Cabai gitu, dan subur. Ya, guru-gurunya Buya juga sama. Ternyata guru kami ini punya keanehan sendiri, ngobrol sama pohon. Dan saya ke Bandung, ada daerah Lembang, murid dari Syekh Al-Akbar, Ketua Jamiat Thariqah Mutabarah pertama, Syekh Baidawi Lasem punya murid di sana, di Lembang, Bandung. Itu dia dituduh gila pulang dari pesantren. Kenapa? Suka ngomong sama pohon. Antum kira tin zaitun itu gak tumbuh di negeri kita ya? Sama dia tumbuh. Tapi setelah sekian kali percobaan. Jadi itu kiai lebih canggih daripada orang tamatan institusi-institusi yang bergerak di teorisasi pertanian. Kalau dia langsung praktek. Ya, ini sebagai contoh. Jadi dia dituduh gila dulu. Nah, Nabi Muhammad SAW sukses mengislamkan negeri kita hari ini, itu beliau pernah dicaci maki nggak? Pernah disebut gila, disebut sesat. Jadi yang nggak sanggup dituduh sesat, nggak usah ngaji, nggak usah punya guru, nggak usah punya mursyid, ya. Karena baru belajar zikir, jangankan orang awam, kiai aja nanya, ente sesat tuh ngaji hikam gitu. Jadi ungkapan-ungkapan begitu muncul. Pertama kali dibully, maka anak-anak kita kalau hari ini sekolah, jika dibully kuatkan dia. Biar nanti kalau dia dewasa dibully orang biasa aja. Ya. Kawan saya dibully satu tempat kantornya, ya saya jawab, ente baru sekantor, aneh dibully orang se-YouTube. Seluruh Indonesia bahkan sampai seberang jiran.
nggak kenal sama dia, tahu-tahu dia ngata-ngatain kita ya kan. Tapi nggak apa-apa juga. Berarti kita begitu penting sampai diomongin. Itu cara menghibur diri padahal sedih juga. Terakhir ya, fadal baca terakhir. Idza aradta an ta'rifa qadra yang hikmah yang berikutnya lagi. Mata razaqata Bismillahirrahmanirrahim. Mata razaqaka at-ta'ah wal ghina bihi anha fa'alam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahirah wa batinah. Ketika Allah menganugerahimu ketaatan dan engkau merasa cukup dengannya, berarti Dia telah mencurahkan nikmatnya baik lahir maupun batin. Ya, nya di situ maksudnya tidak bergantung kepada amal, tapi bergantungnya kepada Allah ya. Siapa yang diberi ketaatan, lalu hatinya tetap bergantungnya hanya kepada Allah, bukan ke amalnya. Itu yang disebut yakin. Yakin itu bukan kepada amalan, tapi kepada Allah. Ini saya kasih satu pertanyaan. Ibu ke anaknya sayang nggak? Adakah ibu kalau anaknya durhaka, gue bakar lo gitu, ada nggak? Kalau ibu yang waras, ada nggak? Ada nggak istri yang waras nih? Kalau lagi tengkar sama lakinya, gue sunat lo gitu, ada nggak? Nggak ada, kecuali istri udah gila. Kalau sayang justru dia rawat ya, kayak piring pecah dikit mah maklum gitu. Tapi nggak ada itu. Gue bunuh lo gitu, kecuali dia lagi marah. Orang lagi marah tidak dihukumi ya. Orang lagi kehilangan kesadaran tidak kena hukum. Dan dalam hadis Nabi dikatakan innallaha ghayurun ala ibadihi. Allah itu lebih pencemburu wa arham bi ibadihi minal ila waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dari sayangnya ibu kepada anak. Kalau betul kita ini hamba Allah, kira-kira Allah tega gak masukin kita ke neraka? Punya keyakinan sehebat itu gak? Ente gak yakin. Oke, ulangi Bang Dek. Kita ini hamba Allah bukan? Hamba Allah apa hamba nafsu? Kalau betul hamba Allah, Allah tega nggak masukin hambanya ke nerakanya? Tidak akan tega. Yakin nggak? Yakin. Situ hamba Allah bukan? Hamba Allah apa hamba perasaan? Hamba Allah atau hamba kata orang? Nanti apa kata orang? Gitu. Mau sampai kapan hidup ini mau membahagiakan banyak orang? Apalagi yang disebut netizen. Ya. Kalau di ribat tuh sebenarnya untuk orang yang hatinya nggak kuat, matanya nggak kuat, haram baca komen di sosial media. Bahkan kalau perlu tutup aja sosial medianya kalau nggak kuat. Ya. Kenapa? Karena kata orang itu. Ada orang bully saya, dia bela, giliran dia dibully langsung tinggalin kita. Langsung samberin orangnya. Kita udah kasih tahu jangan dilayani, malah dilayani. Ya. Makanya dalam ungkapan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, la tujalisu ahlal ahwa. Jangan duduk, jangan nimbrung, jangan datangi ahli hawa. Apa ciri-ciri orang hawa? Hawa itu ego. Sibuk dengan dirinya, sibuk dengan hebat dirinya, dan dia kalau menatap orang selalu rendah dan punya aib. Saya berhenti berguru kepada orang yang setiap hari ngomong, si anu tuh kazab, si anu tuh haji, si anu tuh ilmu kitabnya dikit, makomnya rendah. Saya berhenti sama orang begitu, makanya dia ngamuk-ngamuk sama saya. Ya. Karena setiap kali datang ngomongin orang, ini juga saksi nih. Kita mau mendengarkan kalam Rasul mulia, sama dia malah dikasih kalam-kalam keburukan-keburukan orang. Ya. Jadi kita punya hak juga dan saya menganggap itu bukan bagian kedurhakaan, ya. Itu bagian dari kewarasan. Ya, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah memberi cahaya orang yang mendengarkan kalamku lalu dia hafalkan, dia hayati dan dia sampaikan. Bukan malah ngomongin orang. Hari ini kalau belajar hadis, kesannya nyalah-nyalahin kajian hadis orang. Betul nggak? Ngaji tarekat hari ini nyalahin mursyid orang. Untuk apa ente punya guru begitu? Tinggalin guru begitu. Cari guru yang seperti disebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani yang kita bahas waktu haul kemarin. Ini sebagian mungkin tidak ikut haul ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, diriwayatkan oleh Imam Sakhawi.
Hijabmu kepada Allah itu dirimu. Hijabmu kepada dirimu adalah pandangmu kepada orang sekitarmu. Orang sekitar itu kan sekarang ada offline, ada online. Maka setiap hari wiridan kita ini tertukar oleh membaca komen. Jujur ayo, ini mata-mata yang masih ada komen di wajahnya ya. Masih ada komentar-komentar itu mengganggu sekali. Ya. Coba mulai malam ini tidak baca komen, mau? Mau janji ke diri sendiri? Kenapa? Itu yang menghijab kita kepada diri sendiri. Hijab itu penghalang. Siapa yang kenal diri, kenal Tuhannya. Bagaimana mau kenal diri? Kita sibuk mau komentar orang. Maka sering kita kasih pertanyaan begini. Ya. Madu gula itu manis. Madu gula manis, bener? Tahu-tahu ada 1000 orang ngomong madu kita itu pahit. Kata orang atau ikut rasa kita? Apa kata orang nanti? Kamu nanti ditinggal 1000 orang, siap gak? Siap, 1000 orang. Inilah yang ditakuti oleh Barsisa. Makanya syaitan datang menyamar Syekh dan mengatakan, Barsisa, kamu ini dikenal ahli ibadah. Kata orang, kamu ini ahli ibadah, orang sakti punya keramat. Besok kamu akan disalib, dibunuh. Apa kata orang? Nangislah itu Barsisa. Kalau gitu apa yang harus kulakukan wahai Tuan Syekh? Kata Tuan Syekh yang merupakan iblis ini, sujud kepadaku, aku selamatkan kamu. Maka dia menunjukkan sujud begini ya. Di saat begitu Allah wafatkan dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mata razaqat ta'a wal ghina bihi anha fa'alam annahu qad asbagha ni'amahu 'alaika zahiratan wa batinah. Apa indikator orang dapat nikmat zahir dan batin? Dia diberi nikmat taat dan tidak bergantung ke amalannya. Ini yang kembali ke hikam pertama, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanir raja' inda wujudiz zalal. Ciri-ciri orang yang bersandar ke amalnya, yang yakin ke amalnya, ya, dia harapannya kurang kalau kurang beramal atau terjebak maksiat. Ada kawan kita ngomong gini, nyindir saya dan nyindir guru saya. Guru kita kan banyak. Jadi dia pernah ngeliat guru saya mentakhirkan sholat atau mungkin gak sholat di hadapan dia. Terus dia ngomong gini, saya ini Ustadz, hati itu gak enak, gak bahagia kalau saya gak sholat zuhur terus rakaat. Terus zikir-zikir ini, zikir itu. Dia lagi nyindir guru saya. Saya merasa Allah tuh jauh kalau kan gak sholat begini, gak sholat begitu. Ya, tapi karena kita lagi ada hutang jasa sama dia, saya beresin dulu jasa dia. Ya, diberesin ngoceh dulu setengah jam gitu ya. Itu sabar ya, diceramain oleh orang yang nggak ilmu dia. Ini telinga ini udah capek juga nih, untung telinga saya agak gedean dikit kan. Terus kita ngomong setengah jam Bu ya. Maaf Pak. Apakah kedekatan Allah itu bergantung kepada sholatmu? Bingung dia. Maksudnya apa? Kalau Allah engkau sembah, Allah dekat. Kalau Allah engkau tidak sembah, Allah jauh. Berarti Allah berubah-ubah dong. Bingung lagi dia. Maksudnya sejak kapan Allah jauh darimu? Sehingga katamu, kalau aku nggak sholat, aku merasa jauh dari Allah. Yang jauh itu rasa atau Allahnya? Hanya rasa. Dekatnya Allah kepada orang taat dan maksiat sama. Sebagaimana Allah dekat kepada orang yang taat, Allah dekat juga ke orang yang maksiat. Kan ayatnya sama. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Siapapun hamba Allah, siapapun ciptaan Allah bertanya tentang Allah, Allah itu dekat. Mau dia pemaksiat, mau dia taat sama. Itulah alasannya kenapa ada orang taat tambah jauh karena dia merasa taat. Ada orang maksiat sekali, lalu dia sadarnya berkali-kali. Betul? Banyak orang terjebak maksiat justru menghantarkan dia kembali kepada Allah. Itu saking dekat. Maka la taghtar bit ta'ah. Jangan tertipu dengan taat. Apa ciri-ciri tertipu taat? Bergantung kepada ketaatan kuantitasnya. Bergantunglah kepada Allah yang ngasih taat. Berdasarkan ini khafillah, berkata Imam Ghazali, syukur itu antar mun'imhu Allah. Syukur itu ketika engkau memandang bahwa yang memberi nikmat itu Allah. Tadi nikmat tidak bergantung ke amal,
Anggap ini pemberian dari Allah Subhanahu. Diajarkan guru-guru mulia. Itulah lagu Bang Dik, cari tahulah sampai kau tahu. Apa Bang Dik? Bahwa Allah lah yang maha tahu. Kita hanya diberi tahu, dan apapun yang saya sampaikan malam ini, jika benar itu minallahil haq, jika keliru itu dari kekeliruan kami, jika ada yang tidak berkenan di kolbu antum semua, ya mohon maaf ya. Semoga Allah memaafkan kesalahan semua ya. Mari kita doa dan bersalawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليك. Ikuti. الصلاة والسلام عليك. Wahai baginda Rasulullah, mohon terima salawat dan salam kami. Mohon terima rindu kami. Mohon terima hambarnya hati kami. Mohon terima kerasnya jiwa kami. Mohon terima tiada rasa di hati ini. Tapi ya Allah, kami ingin merindukan Engkau. Dan merindukan rasa rindu itu muncul ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaik ya Sayyidi ya Habibi ya Rasulullah. Wassalamu alaik ya Sayyidi ya Habibi ya Habiballah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Yang kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Bayangkan Nabi menjawabnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim, ya karim, ya sami', ya sami', ya mujib, ya sami', ya basir, ya mujib. Ya Allah, ya rahmanir rahim, wahai Rabbuna, wahai yang zatnya tak dapat kami bayangkan, namun kasih sayangnya selalu kami rasakan. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mohon sampaikan juga ya Allah salawat kami, rindu kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan rindu dari kolbu kami kepada kolbu Sayyidina Muhammad. Sampaikan cinta kami dari ruh kami yang terhijab ini kepada ruh beliau yang sangat dekat kepada Engkau ya Allah ya Qarib ya Qarib. Allahumma ya Allah ya Alim ya Khabir, ya Allah Engkau maha tahu semua hajat kami, Engkau maha tahu semua masalah kami, Engkau maha tahu semua dosa kami, Engkau maha tahu semua rahasia-rahasia dan aib kami. Ya Alim As-Sir, Ya Alim As-Sirri, Ya Alim bikulli syai. Ya Allah yang maha tahu semua rahasia-rahasia kami. Ustur auratina bi jamalika wa bi'afika wa bi maghfiratik. Ya Allah mohon tutup aib kami. Tutup rapat-rapat aib kami dari pandangan Engkau ya Allah, sehingga Engkau tidak memandangnya lagi ya Allah. Walaupun sebiji zarah ya Allah. Tentulah ya Allah apapun yang tidak Engkau pandang lagi pastilah dia tiada ya Allah. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Allahumma ya Allah, jika benar, jika betul kami ini melakukan satu kemaksiatan, satu pengkhianatan, satu kelalaian, jadikan kelalaian dan maksiat kami ya Allah kelalaian dan kemaksiatan yang Engkau ampuni ya Allah, kemaksiatan yang bersumber dari orang yang Engkau telah maafkan dan Engkau cintai ya Allah. Waj'al ya Allah hasanatina hasanat man radita. Ya Allah, jadikan kebaikan kami kebaikan orang-orang yang Engkau ridai, kebaikan orang-orang yang Engkau beri hidayah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Mu'in ya Mu'in ya Mu'in, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tidak bosan kami memohon pertolongan Engkau ya Allah setiap hari, setiap detik, setiap saat. Bantulah kalbu kami, ruh kami, jasad kami, pikiran kami hanya menghadap kepada Engkau ya Allah. Tubuh ini sujud kepada kiblat Engkau. Lisan ini hanya menyebut nama Engkau. Kalbu ini hanya menatap kepada tatapan Engkau ya Allah. Sir dan ruh kami diizinkan menikmati indahnya sifat Engkau ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, begitu juga ya Allah kami tidak bosan berdoa ya Allah yang membolak-balik hati. Mohon ubah hati kami yang keras menjadi lembut, hati kami yang masih terganggu oleh penyakit-penyakit kejiwaan, kerohanian, penyakit-penyakit batin, trauma-trauma masa lalu. Mohon dibersihkan ya Allah, mohon disembuhkan ya Allah. Sebutkan dalam hati traumanya, sebutkan dalam hati ya Allah, sebutkan dalam hati. Aku dulu trauma satu, sebutkan traumanya. Sebutkan masa lalunya yang kelam. Sebutkan sesuatu yang membuat kita tidak pede, tidak percaya diri. Sebutkan sesuatu yang membuat kita terpuruk. Katakan dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau maha mendengar apapun yang dikatakan oleh saudara-saudariku ini. Apakah yang Engkau dengar ya Allah, mohon hapus malam ini juga ya Allah. Apapun yang Engkau dengar, yang Engkau tahu dari trauma, dari keburukan masa lalu mereka ya Allah, hapus malam ini juga ya Allah. Sembuhkan malam ini juga ya Allah. Sembuhkan malam ini juga ya Allah. Sembuhkan lahir batin mereka ya Allah, rahim batin kami ya Allah. Allahumma ya hadi ihdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah yang memberi hidayah, yang punya hak mutlak memberi petunjuk, izinkan kami ya Allah hidup dengan hidayah-Mu, mati dengan hidayah-Mu, dan masuk ke alam barzakh dalam keadaan mendapatkan hidayah dari-Mu. Allahumma ahyina la ilaha illallah wa amitna bihi
ورفقنا يا ربنا في القبور واجعله رفيقنا في المحشر وفي الميزان وفي الحساب والصراط ويا الله اجعلها مهرا لدخولنا إلى الجنة. Ya Allah, jadikan la ilaha illallah adalah pakaian hidup kami, menjadi spirit kami, menjadi teman kami saat sakaratul maut, teman kami di saat kami masuk ke alam kubur, teman kami saat kami terbangunkan di padang mahsyar, yang menemani kami saat kami diperiksa, dihisab, ditimbang, bahkan melintas sirat. Dan jadikan itu ya Allah penyebab kami dengan rahmat Engkau masuk surga. Allahumma ya Allah idfa annal bala wal waba wal fasya wal munkar. Ya Allah, jauhkan semua keburukan dari kami, jauhkan semua keburukan dari kami, jauhkan semua keburukan dari kami. Tiadalah keburukan ya Allah kecuali sesuatu yang melalikan kami kepada Engkau. Allahumma ya Allah inna nas'aluka syauqa ila liqa'ika wa ila liqa'i habibik Mustafa Muhammad SAW. Ya Allah, izinkan kami, hati kami yang hambar ini, hati kami yang busuk ini, hati kami yang berpenyakit ini, ya Allah, izinkan hati kami sembuh dari semuanya ya Allah, sehingga kami merasakan nikmatnya menyebut nama Engkau, nikmatnya merindukan Engkau, nikmatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Ruhal Arwah. Wahai yang ruh kami berasal dari ruhnya, wahai yang nur kami bersumber dari nurnya, kami rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Kami rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Beri kami syafaat wahai Rasulullah. Beri kami syafaat agar kami kenal Engkau, kenal Allah, agar kami istiqamah di jalan Engkau, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين رب العالمين. استجب دعواتنا بسر صلاة الفاتحة وبسر الصلاة على سيدنا الفاتح، سيدنا الخاتم، سيدنا محمد، سيدنا أحمد، سيدنا عاقب، سيدنا ماحي، سيدنا الوصيلة، سيدنا محمد رسول الله حبيب الله سر الله، سيدنا سيد السادات روح الأرواح أبي الروح. اللهم به استجب دعواتنا وببركته فأفضنا علينا المعارف وأفض علينا البركات وأفض علينا الرحمات وبجاه يا ربنا اشفع لنا في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kurangnya. Sampai jumpa di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.